Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada hari ini kita melanjutkan masih tetap di channel YouTube Nyinau Semesta. Bagaimana kabar sobat semesta semuanya? Pada hari ini saya akan membahas tentang materi ujian KSM 2021 yaitu tahun lalu tingkat kabupaten. Nah, pada soal yang pertama langsung kita lihat bahwa mobil pengantar jemaah haji ini kecepatannya itu terhadap waktu ditampilkan dalam grafik seperti ini. Nah, pertanyaan yang diberikan itu adalah pada grafik percepatan mobil itu terhadap waktu. Oke, percepatan itu adalah terkait dengan perubahan kecepatan. Nah, jadi percepatan adalah perubahan kecepatan. Maka kita lihat di sini yang kecepatan konstan. Kecepatan konstan adalah pada detik 01, kemudian dari 6 ke 10, ini konstan. Maka pada saat ini A-nya itu adalah 0. Jadi A-nya adalah 0. Maka kita bisa lihat dari grafik itu, manakah A-nya pada kondisi detik itu adalah 0, ini tidak 0, ini tidak ada yang 0, enggak ada yang 0. Ini sebenarnya ada 0 di sini, ya, ini 0, detik 01, tapi pada detik ke-6 itu tidak 0. Ya, jadi A-nya malah ada. Maka jawaban satu-satunya yang paling tepat adalah yang grafik D. Jadi grafik D ini adalah jawaban yang tepat. Mengapa? Karena di sini 0, di sini 0. Percepatannya bisa Anda hitung nanti kalau mau menghitung, ya, percepatannya ini bisa Anda hitung seperti biasa dengan rumus A itu berarti VT min V0 per T-nya, delta T-nya. Ini akan ketemu seperti biasa. Oke, itu soal nomor pertama. Ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga. Jadi kita acak, kita ambil soal yang ketiga. Pada soal ketiga ini sudah diketahui sudutnya 37, ya. Kemudian jaraknya sudah ada, masanya ada, kan tapi ini ada beda perlakuan. Ya. Akibat tidak gesekan, batu tersebut menggelincir di permukaan salju sejauh 10 meter. Jadi pada kondisi ini di sini itu menggelincir, kemudian setelah itu di sini adalah menggelinding. Maka kita bisa lihat, ya, misalnya kita ambil ini titik A, titik B, titik C. Oke, pada kondisi dari A ke B ini adalah meluncur, ya, meluncur. Kemudian dari B ke C ini adalah menggelinding. Jadi menggelinding. Oke, dalam soal seperti itu kita lihat, ya, dari sini. Maka kita analisis grafiknya. Kalau meluncur berarti yang peran hanya kecepatan. Berapa di situ hanya kecepatan V, kecepatan translasi. Tapi nanti ketika nyampe sini, dia akan menggelinding. Jadi selain ada kecepatan translasi V, juga ada kecepatan rotasinya. Sehingga ini ada kecepatan rotasi. Maka di sini ada kecepatan muter sini, yaitu omega. Dengan kata lain, bahwa kita bisa menganalisis, cara mengerjakannya bagaimana. Dari B ke C ini namanya menggelinding. Oke, menggelinding. Maka kalau ini menggelinding, ini terjadi perubahan antara ketika di sini ada HB, di sini ada HA. Berarti pas di sini itu kan ada tenaganya. Ya. Kecepatan putar pertama 0. Nanti sampai di C dia punya kecepatan V, punya kecepatan berputarnya. Ini kondisi ini 0 pas putarnya. Tapi ada V hasil dari jatuhnya di A. Maka ini tenaga mekanik di A, hukum kelestarian tenaga mekanik di B, B sama dengan tenaga mekanik di C. Nah, yang di sini yang berperan adalah berarti EP, ya, rumusnya epek-epek, EP di B plus EK di B, kemudian EP di C plus EK di C. Kita lihat berarti di sini EP-nya adalah M, G, H, B, kemudian ini EK-nya itu hanya kecepatan translasi saja. Ya, jadi hanya kecepatan translasi. Loh, kok kecepatan translasi? Dapat dari mana ini? Karena omeganya itu masih 0, jadi omeganya itu masih 0, sehingga rotasinya tidak ada.
Nah, di sini ini MGHB. Nah, di sini ada dua tenaga kinetiknya berarti. Tenaga kinetiknya adalah yang translasi, oke, ini di C. Kemudian yang rotasi, setengah I omega kuadrat. Oke, bisa dipahami nih sini. Maka dari sini bisa kita uraikan ya, maka di sini M, ini G, kemudian ini HB plus ini setengah MV kuadrat. Nah, kemudian di sini 0 ya, M G HB-nya adalah keliru, ini HC, keliru. HC-nya di sini 0, kondisi di bawah. Sehingga ini bisa kita masukkan setengah, ini yang dicari adalah VC. Jadi pertanyaan di situ adalah VC-nya berapa. Kemudian dalam soal ini adalah dianggap sebagai batu bulat dengan massa 2. Jadi batu ya. Kalau batu itu batu bulat. Batu berarti silinder masuk bola pejal. Nah, bola pejal itu I-nya adalah 2/5 mr kuadrat, gitu kan? Sehingga kita masukkan ini setengah 2/5 ya, 2/5 r kuadrat. Sedangkan Anda tahu sendiri untuk hubungan antara ini bahwa V sama dengan omega kali R, maka omega adalah V per R. Kita masukkan ke sini. Oke, sehingga di sini VC kuadrat ya, per R kuadrat ya, karena diganti V per R ya, VC kuadrat ini R kuadrat. Oke, ini di setiap sisi itu ada M-nya bisa kita coret. Oke, jadi M bisa kita coret semuanya, terus kita masukkan perhitungan sehingga ada 10. Kemudian HB-nya, nah HB-nya belum ada. Nah, ini HB belum ada, kemudian V-nya juga belum ada. Kita cari dulu HB ini, oke. Karena di sini tadi sudutnya adalah 37 derajat dan jarak dari BC itu adalah 10, kemudian jarak di sini adalah 32,7, maka keseluruhan kalau kita nyari Pitagoras ya, nyari HA itu kan berarti pakai sin ya. Sin 37 itu sama dengan sin demi depan HA per miringnya AC. Maka dari sini ini 0,6 ya, kemudian HA dicari, nah, AC itu adalah 42,7 ya, maka ini HA-nya adalah 0,6 kali 42,7. Oke, ini untuk HA. Kalau HB sama, prinsipnya sama ya, sama segitiga ini, sehingga 37 ini, kemudian HB per BC ya, jadi 0,6, kemudian ini HB ketemu nanti, kemudian BC-nya adalah 32,7, maka HB ketemunya adalah 0,6 32,7. Dari sini ya, ini sudah dapat semuanya. Terus kita juga bisa mencari V karena ini meluncur, maka seperti benda dijatuhkan. Jadi kayak benda dijatuhkan itu pakai rumus yang agak cepat, juga pakai epek-epek ya, tapi nanti akan didapatkan V agak cepat dikit nih ya, 2G delta H dari sini, delta H-nya sini, delta H. Jadi kayak jatuh karena meluncur ya, maka ini 2, ini 10. Ini kalau dikurangkan ya, ini antara 0,6 ini dengan 0, ini kan berarti 10 ya, berarti 0,6 kali 10, jadi jawabannya 6. Jadi kalau Anda hitung nanti itu HA kurangi HB itu kan ketemu 6. Coba aja dihitung, nanti akan ketemu seperti itu. Maka di sini V-nya adalah akar V kuadrat itu adalah 120. V kuadrat 120. Baik, mari kita masukkan angkanya kalau begitu. Sehingga ini 10, kemudian HB-nya tadi sudah ketemu yaitu 0,6, kemudian 327, kemudian ini setengah. V kuadrat itu adalah
120, kemudian di sini 0, kemudian di sini setengah, ini VC kuadrat, kemudian ini dicoret berarti 1/5, ini kan dicoret di VC kuadrat. Maka secara singkat nanti akan Anda dapatkan gabungan dari semuanya itu bahwa ini ya, ini ditambahkan ya nanti ya, ditambahkan VC itu Anda akan mendapatkan akar ya, akar 366. Coba aja dihitung. Nah, dari situ ketemu 19,1. Jawaban yang paling mendekati itu adalah yang C. Jadi, ya, ini hampir mendekati 19, ini. Oke, selanjutnya adalah yang kita bahas adalah nomor 7. Jadi nomor 7 dalam soalnya bisa Anda lihat dalam soalnya nomor 7 seperti itu ya. Jadi dalam proyek pembangunan masjid, seorang pekerja ingin menaikan ini, intinya ada 3 balok, masing-masing sudah ada 10, 15, 5. Kemudian sudutnya sudah ada 37, gaya dorong itu adalah 300, F-nya 300 nanti. Terus kemudian dari situ berapakah gaya kontak ya antara balok 1 dan 2, kemudian gaya kontak antara balok 2 dan 3. Nah, itu berapa itu? Jawabannya ini kan sudah jelas di sini ada 2. Nah, jadi ini M1, kemudian yang lebih besar berarti M2, kemudian yang di sini adalah M3. Maka ketika Anda ngasih gaya ke sini dengan gaya F di situ 300, ini licin sehingga tidak ada gaya gesekan. Oke. Ini masing-masing punya, kan ini sudutnya sudah dari 37 derajat. Ya. Ini kan punya W1, kemudian punya W2, kemudian ini punya W3. Nah, ini langsung diarahkan dengan pergerakannya karena A-nya adalah miring seperti ini, maka gaya-gaya yang miring aja yang kita pakai. Sehingga ini menjadi W sin W1 ya, W sin 37, ada gaya itu. Kemudian ada gaya kontak di sini. F1 misalkan. Kemudian di sini ada gaya kontak di sini. Kita anggap F2. Caranya seperti biasa. Ini kayak tegangan tali itu kayak biasa. Ini kita ini masing-masing tadi juga punya W ya. Jadi punya W ke sini juga ya yang ini ya. Jadi yang sini juga ada W2 sin 37. Yang sini juga ada W3 sin 37. Nah, seperti hukum Newton yang seperti biasa itu, jadi tidak terlalu rumit ya. Bahwa kita cari dulu sigma F sama dengan jumlah M kali A. Nah, maka gaya-gaya yang bekerja sepanjang garis-garis miring ini kita tuliskan. Berarti gaya yang menekan ini F, berarti F nggak ada gaya gesekan sehingga hanya gaya berat saja yang berpengaruh. W1 sin 37, kemudian dikurangi lagi ini ya, dilawan W2 sin 37, kemudian W3 sin 37. Nah, masa ditotal semuanya masa 1, masa 2 plus masa 3 kali A. Nah, kita nyari A-nya dulu. Kita sudah ketemu 300 ya, dikurangi W kita totalkan semuanya. Tadi di situ M1 sama dengan 5. Keliru, M1 sama dengan 10, M2 itu 15, M3 sama dengan 5. Maka ketika kita total, jadi M-nya adalah ya oke ini ya, kita total ya. Ketika kali 10 kan nanti W-nya 100. Oke, kurangi 150 plus ini ya. Plus ini langsung saya gabung karena ada sin saya gabung langsung. Dan ini 50 kali sin 37. Oke, ini di total berarti berapa ini? 30 ya. 30. Sehingga totalnya ini 30. Oke. Nah, karena ini 300, kemudian kurangi ini berarti 300, ini adalah 0,6. Ini 30 kali A. Dari sini A-nya akan ketemu 4. A-nya silakan nanti dihitung. Nah, kemudian setelah ketemu A, maka kita akan mencari di manakah ya, berapakah gaya kontak yang ada di sini. Maka caranya kita potong. Jadi kalau keseluruhan tadi
itu ketika kita ninjau keseluruhan, maka dengan percepatan ke sini, dengan percepatannya itu misalnya ke sini, maka itu hilang. Gaya kontak antar ke sini itu saling melenyapkan. Tetapi ketika kita motong satu bagian gitu ya, kita potong cuma satu saja, di sini M1, maka di sini ada F, di sini ada W1 sin 37, maka ada gaya kontak ya, gaya kontak yang masih tersisa itu sini. Kalau gaya kontak ke sana itu tidak ada, jadi ini F1 oleh 2, F1 oleh 2. Maka ketika A-nya sudah ketemu 4 tadi, nah kita bisa langsung pakai hukum Newton yang seperti ini juga, hukum Newton juga seperti ini, tapi khusus untuk kasus ini. Maka bisa kita uraikan, berarti F yang ke kanan ya, ke kanan F dikurangi F12, kemudian kurangi W1 sin 37, sama dengan masanya berarti M1 kali A. Nah karena ini 300, kemudian ini F12, kemudian di sini W1 tadi sudah dapat 100, ini 0,6, kemudian di sini M-nya sudah ada 10, kemudian ini 4, maka Anda akan dapatkan ini pindah sini, ini pindah sini, pindah gitu aja ya. 1, 2 akan ketemu gaya kontak yang pertama adalah 200 Newton. Ya, itu yang pertama. Nah, kemudian kita lanjutkan yang kedua, gambar yang kedua. Kita cari gaya kontak yang sini, maka kita ambil satu benda, bendanya adalah M2. Jadi kita ambil M2 saja. Ya, kita potong, kita gambarkan. Jadi yang kita ambil adalah M2. Ya, maka gaya kontak yang di sini oleh 2 oleh benda 3. Nah, gaya kontak yang di sini yang dihitung adalah yang sudah dihitung tadi. F1 oleh 2 tadi, dia mengenai sini kan. Kemudian ada beratnya W2 sin 37. Dengan cara yang sama ya, pakai hukum Newton seperti ini, maka kita bisa hitung dengan mudah. Jadi F12 kurangi F23 kurangi W2 sin 37 sama dengan M2 kali A. Oke, Anda bisa dapatkan F1 sudah dapat ya, 200, kemudian min F23, kemudian di situ W2 adalah 150, kemudian dikali sin 0,6, kemudian ini 15 kali 4, Anda akan hitung dengan mudah. F23 itu ketemunya 50, maka jawaban yang tepat itu adalah yang ya 200 dan 50, yang C. Jadi tetap selalu untuk mengikuti channel-channel YouTube Nyinau Semesta. Dari saya sekian dulu, ada kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.